ada si gemellus superior, obturator internus, sama si gemellus inferior. Ya, itu 3 muskulus itu disebut dengan triceps coxae. Kurang lebih kayak gini sih gambarannya. Bentar. Nih, jadi dia ada si gemellus superior, obturator internus, sama si gemellus inferior. Jadi gemellus yang nge-sandwich si obturator internus. Nah, 3 muskulus itu kalau diikat di belakang di daerah kayak udah dibuka nih, terus kan kita ingat nih tadi di mana ya? Nih, ya kan ada musculus piriformis, terus ada terus selanjutnya ada gemellus superior, terus ada obturator internus sama gemellus inferior. Nah, kalau 3 muskulus ini diikat bersamaan, berjejer kayak gini, ini kemungkinan si triceps coxae. Atasnya jangan kebalik ya. Ukurannya gemellus nggak sebesar sama si piriformis. Piriformis lebih besar daripada gemellus. Jadi harusnya nggak bisa ketukar sih antara gemellus sama si musculus piriformis. Nah, ada gemellus superior, obturator internus, sama si gemellus inferior. Dia disebut sebagai triceps coxae. Oke, terus ini masih sama triceps coxae. Jadi kuncinya gluteus maximusnya diambil atau di dissect, terus kelihatan si piriformis, ini si foramen suprapiriformis sama infrapiriformis, terus baru di bawahnya lagi ada si triceps coxae, gemellus superior, terus obturator internus, sama si gemellus inferior. Ya, urutannya paling atas piriformis, gemellus, obturator internus, sama gemellus lagi. Baru nanti paling bawahnya ada si quadratus femoris. Ya, ini penampakannya tadi kalau foramen ischiadicum mayor tanpa si musculus piriformisnya. Ini kan musculus piriformisnya diambil ya. Jadi kayak gini. Nanti dia dibagi sama musculus piriformis. Jadi kayak gini. Makanya dia kebentuk si foramen suprapiriformis sama foramen infrapiriformis. Oke, selanjutnya ada musculus quadratus femoris. Quadratus femoris jangan kebalik sama nama quadriceps femoris yang nanti bakal dijelasin sama saya yang lainnya, karena mirip-mirip. Cuman kalau quadriceps femoris itu untuk menyebutkan beberapa gabungan muskulus sama kayak ini, triceps coxae. Cuman kita kali ini bahasnya quadratus femoris. Kenapa namanya quadratus? Kayak kan quadrangular itu kan kayak kemarin ada yang namanya spasium quadrangularis. Jadi otomatis dia bentuknya bakalan segi 4 kayak gini. Nah, ini dia bentuknya segi 4, makanya dia dinamakan musculus quadratus femoris. Nah, untuk penampakannya kayak gini kalau di 3D. Jadi dia dengan catatan kembali lagi gluteus maximus yang dibuka, nanti urutannya ada di si piriformis, gemellus superior, obturator internus, gemellus inferior, baru si quadratus femoris. Itu paling bawahnya, literally paling bawahnya. Ketika gluteus maximusnya dibuka, maaf. Terus selanjutnya kita masuk ke obturator externus. Obturator externus itu lebih bisa dilihat dari penampang yang bagian depan, walaupun kayaknya jarang keluar di den kalau obturator externus karena lumayan susah buat nyari preparatnya, tapi kemungkinan untuk keluar bisa karena kadang ada preparat kadaver yang bisa kelihatan. Nah, bentuknya segitiga, ya kita bisa lihatnya dari depan ke mana ya? Nah, ini kurang lebih penampakannya kayak gini. Dia ada di bagian dalam dan dia bakalan nutupin si foramennya itu. Dia letaknya lebih di anterior daripada si obturator internus, obturator externus. Jadi kita bisa lihat penampangnya dari bagian depan. Dia lebih kelihatan dari depan daripada dari belakang.
Nih, dia untuk origonya, dia kan ada di membrana obturatoria dan di foramen obturatorium, seperti yang kita tahu sendiri. Terus untuk si insersinya ada di fossa trochanterica dari si femoris. Fossa trochanterica kan otomatis dia di daerah dekat sini. Wih. Nih, dia ada di fossa trochanterica. Dia ada di antara dua trochanter ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke articulatio coxae. Articulatio coxae, aku sempat singgung di yang asistensi bareng aku. Articulatio coxae itu dia menghubungkan si os coxae dengan os femur. Nggak seperti artikulasio yang ada di tangan, yang namanya gabungan dari kedua tulangnya, kayak artikulasio glenohumeral atau artikulasio humeri. Kalau di hip joint, dia namanya cuma satu os yang dipakai, artikulasio coxae. Dia ada part dari singulumnya. Singulum itu sabuk atau penghubung antara pars axiale dan pars liberanya. Maaf, pars liberanya, pars appendicularis atau pars yang bisa gerak. Dia di sini ada si os coxae di bagian acetabulum. Mana ya? Nih, di bagian acetabulum. Ini kan yang bagian lingkaran ini kan bagian acetabulum. Nah, yang menurut gue paling penting di sini dari artikulasio coxae, dia kan menghubungkan antara dua tulang, yaitu os coxae yang terdiri dari 3 os, yaitu os ilium, os ischium, sama os pubicum. Nah, dia bakalan dihubungkan dengan si os femur. Jadi yang berhubungan adalah acetabulum sama caput femoris. Oh iya, sama sacrum. Tapi kalau yang berkenaan langsung yaitu si os coxae itu sendiri dengan os femur. Yang paling penting bangunannya di sini itu si ligamentum teres capitis femoris. Dia kan dari caput femoris. Ini, bentar. Kalau kalian mau masih ingat, di bagian caput femur itu ada yang namanya si bangunan ini, fovea capitis femoris. Nah, fovea capitis femoris nanti itu ada ligamentum teres capitis femoris yang nanti dia bakalan berhubungan dengan si acetabulum dari si os coxae itu sendiri. Ini bisa dilihat untuk ligamen-ligamennya. Ini yang penting, si ligamentum teres capitis femoris, ligament of head of femur. Ya, tapi jawabnya ligamentum teres capitis femoris. Ini lumayan sering ditanyain pas dan kalau di fovea capitis femorisnya itu ada apa yang akan menghubungkan dengan si os coxae-nya. Terus ini untuk movementnya kalian bisa baca dan hafalin sendiri. Ini jarang ditanyain pasien sih, jadi udah aman. Oke. Selanjutnya bisa dilanjutin untuk regio yang femur, bisa dilanjut dengan asdos yang selanjutnya. Terima kasih. Izin saya screen ya, guys. Oke, apa udah kalian belum saya share screen-nya? Udah. Ini kan dijelasin dari regio gluteus dan juga bagian articulatio coxae. Lalu selanjutnya adalah bagian paha atau bagian tungkai atas, yang di sini regio femur, yang ditutupi sama fascia lata. Sama kayak di ekstremitas yang di lengan, dia punya loge extensor dan juga loge flexor. Nah, bedanya kalau di tungkai atas ini dia juga loge adduktor yang berfungsi untuk aduksi dari bagian tungkai tersebut. Nah, bedanya lagi kalau di bagian bicep kan dia untuk loge flexornya kan di bagian anterior. Kalau di tungkai atas ini dia loge extensornya ada di bagian anterior, lalu bagian medialnya jadi bagian depan ini anterior ini loge extensor, bagian sini loge adduktor, sedangkan bagian posteriornya itu merupakan loge flexor. Oke, dari loge extensor dulu. Pertama adalah musculus sartorius. Dia musculus yang menyilang, kalau kalian lihat di kadaver besok, dia yang menyilang di bagian femur, menyilang dari sebelah lateral ke arah medial di bagian
Untuk oligointersionya bisa dibaca di PPT nanti ya. Jadi muskulus yang paling superficial di daerah paha dan juga yang menjelang paling panjang di daerah paha. Dia fungsinya untuk ya kan di artikulasi karena dia dari artikulasi koksi dan juga di artikulasi geno. Tapi keduanya fungsinya untuk fleksi paha, fleksi femur. Sedangkan kalau di geno dia untuk internal rotasi dan juga fleksi dari cruris. Selanjutnya adalah musculus quadriceps femoris. Dia quadriceps adalah 4 otot yang terus menjadi satu. Di sini kayak digabungkan jadi satu kelompok, yaitu musculus rectus femoris dan juga 3 vastus, yaitu vastus medial, vastus intermedial, dan juga vastus lateral. Jadi sesuai namanya juga, kalau rectus dia yang paling jelas juga paling panjang karena dia ada origo di spina iliaca anterior inferior. Jadi sedangkan lain itu ada di masih di femur origonya. Jadi memang rectus ini terlihat paling panjang juga dari otot-otot ke atas. Jadi sesuai namanya, rectus femoris itu dia ototnya yang paling panjang lurus, sedangkan yang lainnya adalah vastus, ada vastus medial sesuai sama namanya, dia ada di medial bagian paha dan juga intermedial dan juga lateral. Untuk fungsinya sama, yaitu untuk ekstensi. Sedangkan kalau untuk yang vastus ini, karena dia ada di daerah kokse juga, dia juga berfungsi di artikulasi kokse, yaitu untuk fleksi dari femur. Sedangkan yang lainnya adalah untuk ekstensi dari cruris atau tungkai bawah. Lanjut aja ya guys, untuk ini muskulus artikulasi gini adalah jarang, dan ini kan sangat profunda ya guys, karena dia benar-benar di depan femur di sini, dia di atas femur kecil dan juga di atas femur pas, jadinya emang jarang susah juga kalau buat dividen, tapi next dulu aja buat ini fungsinya untuk menegangkan kapsula artikulasi. Jadi kan artikulasi itu dia ditutupi sama sebuah kapsul. Nah, kapsul ini yang untuk menegangkannya adalah otot ini, yaitu otot artikulasi genu. Nah, tadi kan adalah loci extensor yang ada di anterior femur. Sekarang masuk ke loci adduktor. Jadi loci adduktor yang ada di daerah medial dari femur. Pertama adalah musculus pectineus. Musculus pectineus ini ya karena ada di loci adduktor, dia berfungsi untuk aduksi dan juga fleksi dari femur. Jadi aduksi femur dan juga fleksi femur. Kalau kemarin di waktu osteologi kan kalian ada di bagian foxnya ada linea pectinea dan juga ada linea aspera juga kan di femur. Nah, itu adalah tempat insertio dari musculus pectineus. Jadi sesuai sama namanya, originnya di pectin osis pubis, dengan insertionya ada di linea pectinea. Fungsinya untuk aduksi. Lalu lanjut musculus gracilis. Dia kalau misalkan kalian lihat di grafer, di bagian medial dari bagian paha, di bagian tengah banget ada musculus yang panjang atau lumayan panjang kecil ramping, itu musculus gracilis. Dia khas juga karena dia lumayan superficial. Nah, ini dia origonya khas itu di via pes anserinus. Nanti kayaknya ada slide tentang pes anserinus. Sebentar. Oh, nanti jangan apa. Jadi ada bangunan pes anserinus. Tempat insersi dari gracilis. Karena dia juga biartikulasio, jadi dia kalau misalkan di artikulasi kokse dia buat aduksi dan juga fleksi femur, sedangkan kalau di genu dia adalah fleksi dan endortasi dari cruris atau bagian tungkai bawah. Jadi ini paling medial, kalau misalkan kadang juga dia tetap paling medial dan kayak kecil, panjang, ramping di bagian medial dari paha. Lanjut, itu loci adduktor adalah loci adduktor longus dan brevis. Jadi di tungkai atas ini ada 4 adduktor, yaitu adduktor longus brevis, lalu juga adduktor magnus dan juga adduktor minimus. Semuanya sebenarnya sama fungsinya, itu untuk aduksi dari femur. Cuma bedanya ada di bentuknya aja ya guys, karena kan adduktor longus dia paling superficial kalau dari arah di medial tampak depan, dia main superficial. Ini yang kepotong ini, jadi kan adduktor longus dia lumayan panjang, sedangkan jadi di bawah pectineus ini ada yang minimus, brevis, longus, dan juga magnus, dia yang paling besar dan juga paling profundal. Jadi kalau misalkan tampilannya, bentar.
ini kan ada yang paling memanjang ini sartorius. Lalu di bagian adduktor, nah ini adalah gracilis yang paling medial juga paling panjang. Jadi kalau misalkan di iden juga misalkan diikat itu sebenarnya yang paling mungkin buat diikat adalah yang longus dan magnus, karena yang lainnya kayak profundal dan juga dalam, cuma tetap perlu dipelajari untuk yang lain juga. Kalau untuk oligointernya bisa dibaca juga sebenarnya di sini sebenarnya rata-rata adalah di linea aspera. Karena kan di femur ada linea aspera yang dari dari dua linea dari intertrochanter sama linea pectinea kan dia menjadi satu jadi linea aspera, dan ini untuk adduktor ini dia insertnya ada di linea aspera itu. Ini adduktor longus dan brevis di sini tampilannya. Lalu ada adduktor magnus. Adduktor magnus ini kan kemarin kan ada di femur ada tuberculum adduktorium di bagian media dari femur. Nah, ini adalah tempat insersio dari otot ini. Nah, fungsinya sebenarnya sama, dia untuk adduksi dan juga fleksi. Jadi semua adduktor bisa kalian tembak aja jawabannya adalah adduksi femur. Untuk versi sebenarnya nggak terlalu, mungkin nggak terlalu nggak perlu terlalu dalam banget, nggak apa-apa sebenarnya. Oke, lanjut aja. Adduktor manus, ya yang paling besar dia di sini. Jadi, di adduktor manus ini dia juga yang khas adalah ada hiatus adductorius. Hiatus adductorius ini dia nggak akan kalian lihat ada hiatus adductorius ini, berarti kalian, ini berarti musculus adductor magnus. Kenapa ada hiatus adductorius ini? Jadi di sini tempat keluarnya dari nanti ada arteri femoris sama vena femoris. Jadi nanti dari lubang ini keluar arteri sama vena femoris yang berlanjut jadi arteri popliteal. Terus ada adduktor minimus. Jadi kan ada 4 yang ada adduktor minimus. Dia paling superior dari antara adduktor yang lain. Ya, sama sih fungsinya untuk adduksi. Paling tambahannya adalah untuk eksortasi dari femur. Lanjut tadi setelah bagian anterior ada loge extensor, bagian medial ada loge adduktor, sekarang di bagian posteriornya ada loge flexor. Tersusun dari otot hamstring, cuma di tempat itu bicep femoris yang 2 kepala itu, bicep artinya kan 2 kepala, jadi otot ini mempunyai 2 kepala, terus musculus semimembranosus dan juga musculus semitendinosus. Fungsinya buat fleksi crudis, karena kan dia loge flexor. Nah, ini kalau misalkan buat bedain, sebenarnya kayak namanya karena bicep femoris, dia berarti kan otot yang punya 2 kepala, bicep. Sedangkan untuk semitendinosus berarti kan dia tendon, jadi kan dia otot yang kayak semi tendon, semi seperti tendon, kayak seperti lama-lama mengecil jadi tendon. Lalu untuk semimembranosus dia juga sama kayak namanya aja, otot yang semi membran, jadi di sebagian bawah dari otot ini dia seperti membran bentuknya. Nah, lalu ada pes anserinus. Pes anserinus ini atau disebut kaki angsa ini sebenarnya insersi dari 3 otot, yaitu musculus sartorius, gracilis, dan juga semitendinosus. Jadi kalau yang semimembranosus dia nggak insersio di pes anserinus, dia itu di condylus medial dari tibia. Jadi kalau misalkan ada misalkan menemukan tendon tumpuk-tumpuk 3 gitu, itu berarti pes anserinus. Ya, berarti bisa juga dia dari muskulus itu bisa dicek juga dari pes anserinus itu bisa disusur ke atas, mana yang sartorius, mana yang gracilis, mana yang semitendinosus. Lanjut ke artikulasi genum atau bagian lutut ini, sendi di lutut. Jadi untuk sendi lutut ini dibentuk oleh 2 os, yaitu os femur dan juga fibia. Dan juga ada sebenarnya ada patella juga di bagian anterior. Nah, yang khas di lutut ini ada meniskus dan juga ligamen. Meniskus itu seperti bantalan di antara femur dan tibia ini. Dan juga ada 2 artikulasi sebenarnya, kan ada tibia femoral, yaitu antara tibia dan femur, dan juga patella femoral, yaitu antara os patella dan juga os femoris. Kalau kalian kemarin lihat di sini kan ada
artikulasi untuk patella. Jadi di sini menempel patella. Terus ini ada meniskus, ya dia untuk shock absorber dan juga untuk ya memperkuat stabilisasi dari artikulasi ini. Lanjut di sendi lutut ini ada patellar ligamen yang merupakan lanjutan dari endoquadriceps tadi ke distal, ke arah distal, dan nantinya menempel lagi di tibia yang ini ya. Terus khas lagi adalah collateral ligamen atau yang dia collateral itu ada di medial dan juga di lateral. Kalau yang medial collateral ligamen dia sesuai namanya di medial lutut, dia dari epicondylus medial femur ke condylus medial tibia, jadi tetap di medial. Sedangkan kalau yang lateral dia dari epicondylus lateral femur ke daerah fibula, kan kepala fibula kan di lateral dari daerah kroris, jadi gitu, dia tetap ada di lateral. Dia fungsinya untuk stabilisasi bagian medial dan juga lateral lutut dan juga untuk mencegah lutut itu bergerak terlalu medial dan lateral. Sedangkan untuk bagian dalamnya di dalam sendi ini ada ligamentum cruciatum, sebenarnya namanya kan dia cruciate kayak seperti salib gitu. Jadi dia menyilang ada yang dari depan ke belakang, lalu dari belakang ke depan. Nanti mungkin ada gambarnya ya. Jadi ada ACL, mungkin udah kenal juga. Nah, ACL itu anterior cruciatum ligamen sama posterior cruciatum ligamen. Sesuai namanya kan kalau yang anterior dia dari anterior intercondylar tibia terus ke belakang ke intercondylar fossa femur. Dan kalau yang posterior arahnya dari posterior intercondylar tibia. Sesuai namanya ya, kalau misalkan yang ACL yang anterior dia mencegah dari dislokasinya ke anterior. Dia mencegah gerakan anterior yang berlebihan, sedangkan kalau yang posterior dia mencegah gerakan posterior yang berlebihan. Ini ringkasannya, bisa dilihat di ringkasannya. Jadi penggeraknya ada 4, fleksi, ekstensi, medial, dan juga lateral. Bisa dilihat di sini. Lalu ada tes-tesnya, bisa dibaca juga, karena ini mungkin nggak terlalu jenang berdiri juga, dan juga mungkin karena di KKD ini. Iya. Lalu ada untuk latihan contoh, kan bisa dilihat, bisa dibaca juga di sini buat latihan juga. Misalkan kalian tutup dulu jawabannya, kalian bisa coba-coba jawab dulu. Tunggal atas, terus ini yang kulit tadi juga ada. Oke, tunggal bawah, dan itu akses lain. Oke, makasih Anik. Aku izin melanjutkan ya. Layarku udah kelihatan belum? Udah. Oke, makasih. Oke, aku lanjutin buat otot-otot tungkai bawah ya. Jadi otot-otot tungkai bawah itu sendiri sebenarnya dia itu dibagi jadi 3 losa. Yang pertama ada losa extensor, kemudian flexor, dan juga peronei atau losa lateral. Nah, yang pertama kita membahas ke losa extensor terlebih dahulu. Di mana losa extensor ini dia terdiri atas musculus tibialis anterior, extensor hallucis longus, digitorum longus, sama peroneus tertius. Nah, fungsinya sama, dia buat dorsofleksi dari kaki, dan inervasinya tentunya juga sama karena dia satu losa. Nah, yang pertama ini ada musculus tibialis anterior. Nah, kita bisa lihat langsung ke slide selanjutnya aja. Ini urutan sebenarnya kalau di preparat itu nggak sebagus ini yang urutan dari medial ke lateral, tapi kalau buat standarnya atau patokannya kalau aslinya tuh
urutannya kayak gini. Jadi kalau kita lihat dari superior inferior ini maksudnya apa? Jadi superior inferior ini kita lihat dari superior, terus kalau inferior kita lihat dari sininya. Nah, dari si superior itu sendiri dia dari medial, berarti kan sini medialnya, di sini lateralnya. Nah, lateralnya itu sendiri yang pertama itu ada tibialis anterior. Dia dari si kondilus lateral dari tibia dia ke medial. Ini dia di sini ke sini. Kemudian habis itu digitorum longus atau musculus extensor digitorum longus. Nih dia kalau digitorum longus itu khasnya dia si tendonnya itu nanti dia kayak pecah gitu loh, kayak punya banyak cabang tendonnya ke jari 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Kemudian hallucis longus. Nah, hallucis longus itu dia ke ibu jari. Musculus extensor hallucis longus. Nah, kemudian di sini ada mereka itu dibungkus sama retinaculum musculorum extensorum. Bentuknya itu kayak huruf Y. Nah, ketika si ini udah dibuka nih bagian profundanya ada, kita bisa lihat ini si tibialis anterior, hallucis longus sama digitorum longus kayak gitu. Ini untuk origoinsersionya kalian bisa lihat sendiri, kebanyakan dari kondilus lateral tibia kayak gitu. Dan dari fibula arahnya dia dari lateral ke medial biasanya origoinsersionya. Kemudian ke losa flexor. Nah, losa flexor ini fungsinya buat fleksi, plantar fleksi dari kaki. Nah, losa flexor ini dia di bagian posterior. Jadi kebalikannya dari waktu di tangan di antebrakii kan kalau flexor dia yang kalau sesuai posisi anatomis dia yang di anterior. Tapi kalau sesuai posisi anatomis losa flexor di bagian cruris atau tungkai bawah itu dia ada di sebelah posteriornya. Dia juga dibagi jadi superficial dan profunda. Nah, yang pertama kita ke yang superficial terlebih dahulu. Nah, yang paling kelihatan paling superficial itu ada namanya tuh kelompok. Jadi tuh dia ada musculus triceps surae. Dia itu sebuah kelompok otot yang terdiri dari dua otot. Nah, ada gastrocnemius. Nah, gastrocnemius ini dia punya dua kaput lateral dan kaput medial. Dan ada musculus soleus. Nah, buat gastrocnemius ini kalian kalau mengidentifikasi jangan cuma gastrocnemius aja, tapi kalian juga harus tahu dia itu yang lateral yang mana, yang medial yang mana. Karena biasanya harus spesifik bisa menyebutkan dia itu gastrocnemius yang lateral ataupun yang medial. Kemudian setelah gastrocnemiusnya disibakkan atau dibuka, di situ ada soleus. Musculus soleus ini dia bentuknya seperti dia lebar dan pipih. Nah, kemudian di sampingnya soleus ini ada ini yang kecil banget. Dia bentuknya segitiga dan tendonnya itu dia panjang sampai ke bawah sini. Itu namanya musculus plantaris. Itu khas banget, biasanya juga sering keluar waktu iden. Nah, ini si triceps surae ini dia membentuk origonya itu di facies posterior dari tulang calcaneus atau os calcaneus yang dia membentuk namanya tendo calcanei atau tendo Achilles. Nah, inervasinya sama dari nervus tibialis. Ini biasanya sering itu sih insersionya sering ditanya sama tendo Achilles itu dibentuk oleh siapa. Kemudian fungsinya buat apa, yaitu untuk plantar fleksi. Kemudian itu kan bagian superficial nih, lebih jelasnya gambarnya. Kalau kalian udah praktikum faal yang katak juga pasti mereka pakai gastrocnemiusnya katak kan. Nah, itu. Kemudian
Setelah yang bagian superficial dibuka, untuk losa flexor ini dia ada bagian profunda, yaitu adalah musculus popliteus, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, sama tibialis posterior. Nah, pertama kita sebelumnya fungsinya itu sama, dia untuk plantar fleksi kaki, kemudian diinervasi sama nervus tibialis juga. Nah, pertama ada tibialis posterior, ini tuh bukan tibialis posterior sih. Nah, untuk popliteus, si ini ada musculus popliteus, dia itu di fossa poplitea. Nah, ini tuh jadi namanya ada fossa di area poplitea. Iya. Nah, kemudian setelah itu ada musculus tibialis posterior. Nih, musculus tibialis posterior. Kan soleusnya dibuka, kemudian ada tibialis posterior. Habis itu ada flexor digitorum longus. Sama kayak yang extensor, flexor digitorum longus juga dia tendonnya itu cabang banyak di jari 2, 3, 4, 5. Kemudian musculus flexor hallucis longus, dia ke arah ibu jari. Nah, di losa flexor ini yang profunda dia ada yang namanya kiasma atau persilangan. Nah, kiasma krural sama plantar. Nah, persilangan atau kiasma cruris ini dia terdiri atas musculus flexor tibialis posterior, digitorum longus, sama hallucis longus. Kemudian yang kiasma plantar atau persilangan yang plantar itu tibialis posterior, hallucis longus, sama digitorum longus juga sama. Tapi itunya urutannya beda kayak gitu sih. Cuma lokasinya aja yang beda. Jadi dia tuh kayak menyilang gitu. Kayak gitu pokoknya. Nah, kemudian kan ada 3 losa tuh kalau sesuai diktat ya. Nah, selanjutnya ada bagian peronei. Nah, ini kayaknya sebenarnya bukan aduktor deh. Nah, peronei ini atau peroneus dia terdiri atas musculus peroneus longus sama brevis. Dia letaknya ada di sebelah lateral. Fungsinya itu dia buat membantu plantar fleksi dan dia itu buat eversi kaki atau eversi kaki itu kayak kan kalau tahu atlet-atlet biasanya ankle itu kan inversi. Nah, ini lawannya, jadi dia eversi keluar gitu. Nah, itu fungsinya kayak gitu. Di sini ada sebelah lateral, dia ada peroneus longus sama brevis. Nah, selanjutnya ada ankle joint atau articulatio talocruralis. Nah, ankle joint ini dia terdiri atas tulang tibia, fibula, dan tulang talus. Di sini. Kemudian dia tuh dihubungkan sama ligamen. Yang medial itu dia deltoid group, dan yang lateral itu deltoid group itu kenapa disebut dia tuh kelompok otot yang sangat banyak gitu, kayak tumpuk-tumpuk gitu. Nah, kalau yang lateral itu cuma satu lapis. Makanya kenapa kalau atlet basket biasanya ada cedera ankle yang lebih rawan itu yang dia inversi bukan eversi, karena memang proteksinya atau ligamennya itu yang lateral dia lebih sedikit daripada yang medial kayak gitu. Nah, ini kayak gitu sih. Sama ini ligamennya mungkin besok kita bisa lihat kalau emang bisa dilihat. Ini untuk special test buat ankle joint itu sebenarnya nice to know aja. Mungkin nanti semester atas, bukan semester 1 untuk pertanyaan kayak gini. Sama mungkin yang kalau kalian tahu harus tahu tuh ada Thomson test atau squeeze test, di mana kita itu meremas gastrocnemius. Nanti
refleksnya atau efek yang ditimbulkan itu dia akan sedikit dorsofleksi. Nah, kalau si kakinya itu atau plantarnya itu nggak gerak, dia berarti Thomson testnya positif. Dia untuk mengecek apakah terdapat ruptur dari tendo Achilles. Kalau enggak, biasanya nanti kakinya itu bentuknya kayak gini. Dia tuh benar-benar 90 derajat. Biasanya kan dia gini. Kayak gitu sih. Mungkin sekian dari aku, bisa dilanjut sama asdos yang lain. Terima kasih. Sebentar. Lanjut ke pedis ya. Nah, untuk pedis itu kan di slide PPT itu kan nggak terlalu lengkap. Jadi aku pakai yang ini aja. Ini dari Moore Clinical Anatomy. Terus gampangnya kalau di pedis itu dia ada 5 lapisan. Dia kebagi jadi 5 lapisan yang lapisan 1 sampai ke 5 itu dilihat dari bawah atau ngurutnya itu dari bawah. Jadi kalian lihat itu dari bagian plantar. Nah, meaning lapisan paling 1 itu bakal paling superficial di bawah, dan lapisan paling 5 nanti bakal paling superficial di bagian dorsum. Nah, otot-ototnya itu nanti per layer itu ini ya, selang-seling 32. Yang first layer 3, yang kedua 2, habis itu selang-seling ya 32. Yang pertama, jadi kalau misalnya masih bukaan pertama, itu ototnya ini dulu, abduktor 2 kiri kanan, habis itu flexor di tengahnya. Singkatannya AFA. Nanti di lapisan ketiga itu kebalik jadi FAF. Tapi nantinya. Yang pertama first layer itu AFA. Jadi ada abduktor both untuk satu ke jempol, satu lagi ke kelingking. Berarti kan nanti tinggal sesuaiin sama namanya aja. Kalau yang ke jempol berarti hallucis. Kalau yang ke kelingking berarti abduktor digiti minimi. Habis itu yang di tengah itu as always ya digitorum. Flexor digitorum yang brevis. Soalnya yang longusnya udah di belakang. Di chloris. Ini yang flexor digitorum brevis. Kemudian ini untuk proximal and distal attachment organ sertionya. Nanti kalian bisa baca sendiri, tapi dia tuh intinya kebanyakan tuh nanti di calcaneus itu ada namanya tuberositas calcaneus kan. Tuberositas calcaneus nanti ada tuberculumnya, tuberculum medial sama lateral. Nah, 3 otot itu tuh organnya sama di sini, yaitu yang ini tuberositas calcaneus, tuberositas calcaneus, medial and lateral tuberculumnya. Habis itu distal attachmentnya baru nanti beda-beda. Kalau yang hallucis berarti kan ke jempol. Dia itu di medial side of falang proximal. Di falang proximal bagian medial side-nya. Kalau yang abductor digiti minimi karena abduksi gerakannya nanti ke lateral, berarti kan lateral side of proximal phalanx of 5th digit. Kalau digitorum brevis kedua sisi dari phalanx media of the lateral 4 digit. Jadi digit 2 sampai 4 tadi. Terus itu yang second layer, kalau misalnya otot tadi dibuka, second layernya itu ada 2, lumbricalis 1 sama quadratus plantae. Ini ya, medial aspect of tendon of flexor ligatorum longus. Jadi nanti ada satu otot yang insersinya itu ke tendon of flexor ligatorum longus yang ini nih. Jadi ini kan flexor ligatorum longus kan tendonnya. Insersinya ke situ. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada satu otot yang insersinya ke tendo, berarti itu quadratus plantae. Fungsinya untuk assist flexor ligatorum longus in flexing lateral 4 digits. Sebenarnya kalau letak udah pasti kan, kalau kontraksi berarti kan narik fleksi. Kalau abduktor kiri kanan. Habis itu second layer tadi kan 32, ini kebalik. Kalau tadi alpha sekarang FAF.
Jadi flexor hallucis brevis, flexor digiti brevis, sama hallucis. Jadi untuk polygonstructionnya bisa dibaca aja. Dia sama yang aduktornya tuh ada dua, ada yang oblik sama transversa. Ini penting menurutku sih, yang penting sih kan hafalin proximal sama distal attachment ya, polygon sama insertionnya. Yang paling beda kan paling aduktor aja, aduktor ada transversa sama nanti dia jelas lah. Nanti kalau yang flexor di hallucis brevis itu dia lurus, dia kan dari base of metatarsal 5 ke proximal phalanx yang 5 juga, misalnya lurus. Tapi kalau yang flexor hallucis itu kan agak belok ya. Itu dari kubert lateral cuneiforme, nanti insert proximal phalanx proximal halus kalian hafalin aja. Fungsinya sesuai namanya, fleksi, yang ini adduksi. Yang miring tuh ada adduktor sama flexor hallucis brevis. Ini maksudnya jangan miring-miring atau lurus gitu ya, tapi polygon search-nya aja dihafalin. Habis itu yang fourth layer, sama kayak di tangan, ada plantar and dorsal interossei. Nanti dilihatnya dari dia ditunjukkan kalau misalnya dari dorsal, berarti kan dorsal yang dorsal interossei. Terus perbedaan antar tuh ada 3 muscles, dorsal ada 4 muscles. Terus oh ya, kalau ini fungsinya tuh agak beda. Kalau yang plantar itu ininya tuh dorsal dulu deh. Kalau dorsal itu singkatannya tuh DAB, ngedep. Kalau yang plantar tuh PAD. Jadi plantar itu fungsinya buat adduksi, kalau dorsal itu untuk abduksi. Ini kan beda tuh, ada abduksi, ada yang kalau dorsal berarti abduksi, kalau plantar interossei berarti yang adduksi. And then nervusnya kalian belum juga kan. Ini organisasinya bisa dihafalin juga. Kemudian nanti di lapisan paling superficial dari bagian dorsum pedis itu ada dua, ada extensor digitorum brevis sama extensor hallucis brevis. Nah sebenarnya ini tuh mirip sama kayak kalau kita ngelihat otot extensor digitorum communis, kalau flexor digitorum brevisalis. Itu kan kita kalau di tangan digiti minimnya kan kadang nyatu ya. Pasti kemarin pas praktikum udah ngelihat, atau aslinya juga ngejelasin, digiti minim itu kadang nyampur atau kadang nempel banget sama flexor digitorum atau extensor digitorum. Sini juga sama, cuman bedanya sini yang hallusisnya. Jadi extensor digitorum yang brevis, nanti kan ini proximal attachment-nya di calcane. Extensor hallucis brevis juga sama. Habis itu insertionnya sama 2-4. Yang extensor hallucis cuma ke satu doang, cuma ke hallux doang, terus dia tuh nyatu gitu, ini hampir nyatu. Jadi ini yang extensor digitorum, tapi yang nanti arahnya ke brevis berarti extensor yang hallucis yang brevis. Gitu aja. Paling ini. Di sini juga sebutin tuh, two closely connected muscles on the dorsum of the foot itu DB sama HB itu kayak apa namanya? Nempel-nempel. Bahkan di sini dibilang eklusis itu di EDB atau di digitorum yang brevis. Oke, itu aja untuk yang pedis. Nanti teman-teman fungsinya bisa dihafalin sendiri. Fungsinya juga kebanyakan tuh sesuai sama namanya. Paling nanti kalau misalnya agak bingung kok, extensor kebanyakan mirip ya. Terus kalau yang plantar berarti yang flexor. Dan mau tanyain nggak?
sebelum kita akhiri, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, terlebih dahulu teman-teman buat absensi. Ya bisa oke lagi, terima kasih. Asistensinya udah cukup sampai sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanya ke asdos masing-masing besok. Oke, udah bisa list semuanya. Terima kasih.